Memasuki pertengahan Desember 2024 atau kurang lebih 1027 hari perang Rusia-Ukraina, tampaknya kian semakin membara di tengah dukungan Amerika Serikat dan negara aliansi NATO terhadap Ukraina. Semakin bergejolaknya tensi perang Rusia dengan Ukraina ini terlihat saat Moskow dan Kiev tidak terlihat menurunkan tensi serangan satu sama lain. Hal tersebut terlihat dalam serangan terbaru Rusia di pertengahan Desember ini, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan negaranya yang telah diserang Rusia secara besar-besaran dengan melancarkan serangan 93 rudal jarak jauh dan sekitar 200 drone kombinasi buatan Iran dan Rusia. Dalam serangan terbesar Rusia kali ini, Ukraina mengklaim bahwa serangan udara yang dahsyat tersebut menghantam infrastruktur energi negara mereka. Bahkan Presiden Zelensky menggambarkan jika serangan Rusia kali ini sebagai salah satu yang terkuat hingga saat ini. Selain itu, Volodymyr Zelensky juga mengatakan bahwa serangan terbesar tersebut adalah bagian dari kampanye Rusia yang sedang berlangsung untuk menghancurkan jaringan energi Ukraina. Namun dalam serangan rudal dan drone tempur Rusia yang menargetkan situs-situs vital kota Ukraina, sistem pertahanan udara Ukraina yang telah diaktifkan berhasil mencegat sebanyak 81 rudal yang masuk ke wilayah mereka. Sementara itu, pasca serangan 93 rudal dan 200 drone Rusia ke wilayah Ukraina, Volodymyr Zelensky kembali menyerukan respon global yang bersatu terhadap agresi Presiden Rusia Vladimir Putin. Reaksi yang kuat dari dunia diperlukan. Serangan besar-besaran hingga reaksi besar-besaran. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan teror, ujar Zelensky. Namun meskipun Zelensky mengecam keras serangan Rusia dan meminta partisipasi atau dukungan seluruh negara di dunia, tetapi akhir-akhir ini beredar kabar adanya ketidakpastian yang berkembang tentang masa depan dukungan Barat untuk Ukraina, khususnya dengan pemerintah Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump yang akan datang, yang telah berulang kali berjanji untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Dengan adanya sikap Donald Trump ini, tentunya telah menimbulkan pertanyaan tentang aliran bantuan militer Amerika Serikat yang terus berlanjut, yang sangat penting bagi pertahanan Ukraina untuk terus menghadapi Rusia. Dukungan Donald Trump untuk Ukraina ini terkesan mulai melemah dan berbeda dengan dukungan Presiden Joe Biden untuk Ukraina, di mana Presiden Joe Biden malah berani mengambil langkah berisiko dengan mengizinkan Ukraina menggunakan rudal balistik jarak jauh ATACMS untuk menyerang wilayah Rusia secara langsung. Hal tersebut tentunya berbeda dengan pendapat Presiden terpilih Donald Trump, sebab Donald Trump mengkritik Joe Biden yang tidak seharusnya mengizinkan Ukraina menggunakan rudal balistik jarak jauh ATACMS buatan Amerika Serikat untuk menyerang wilayah kedaulatan Rusia yang diakui secara internasional. Sementara di sisi lain, menurut media informasi terkait, adapun sebelumnya rentetan serangan rudal dan drone tempur Rusia ke wilayah Ukraina disinyalir sebagai pembalasan langsung atas serangan Ukraina pada hari Rabu yang menggunakan sistem rudal taktis Angkatan Darat ATACMS yang dipasok Amerika Serikat untuk melancarkan serangan terhadap pangkalan udara Rusia. Hal itu terlihat pasca serangan rudal balistik Ukraina ke wilayah Rusia. Moskow kemudian menanggapi penggunaan senjata jarak jauh Amerika Serikat dengan meluncurkan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut dengan presisi tinggi. Tidak hanya itu, sebab militer Rusia juga telah melancarkan 200 unit drone UAV terhadap fasilitas infrastruktur bahan bakar dan energi penting di Ukraina, yang mendukung pengoperasian kompleks industri militer, sebagaimana yang telah disampaikan Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Sementara menurut Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kiev, ia mengonfirmasi bahwa serangan besar-besaran Rusia tersebut
ditujukan pada jaringan energi dan transportasi Ukraina yang vital bagi operasi sipil dan militer. Merespon serangan dahsyat Rusia, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha, kemudian meminta setidaknya 20 unit sistem pertahanan rudal terbaru Barat untuk melindungi negara mereka dari ancaman serangan rudal-rudal Rusia. Saya tegaskan kembali seruan saya untuk mengirimkan segera 20 sistem pertahanan udara NASA, sistem pertahanan HARP, dan IRIS, sebagaimana pernyataan Menteri Ukraina tersebut. Sementara di sisi lain, berdasarkan kutipan media informasi terkait yang kami kutip pada 16 Desember 2024, perlawanan Ukraina dari serangan Rusia yang dibantu Amerika Serikat dan beberapa negara aliansi NATO pun terus dilakukan. Hal itu terlihat usai Amerika Serikat memberikan izin untuk Ukraina menggunakan rudal balistik jarak jauh ATAM. Militer Ukraina juga secara masif melancarkan serangan terhadap Rusia. Hal itu terlihat di saat Ukraina melancarkan 6 serangan rudal balistik jarak jauh ATAM yang menargetkan lapangan udara militer Taganrog, kota pelabuhan di wilayah Rostov, pesisir Laut Azov. Dari ke-6 serangan rudal balistik ATAM yang dilancarkan oleh Ukraina ini, Rusia mengklaim jika telah berhasil menembak jatuh 2 misil tersebut dengan menggunakan sistem rudal pertahanan udara. Sedangkan 4 misil lainnya dialihkan oleh peralatan perang elektronik, sebagaimana pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Akibat serangan rudal ATAM Ukraina ke wilayah Rusia, membuat beberapa personel militer terluka akibat serpihan rudal. Sementara di sisi lain, menurut sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 16 Desember 2024, perlawanan Ukraina terhadap Rusia ini tentunya tidak sendiri, sebab Amerika Serikat dan negara aliansi militer NATO selalu siap memberikan dukungan untuk Ukraina. Hal itu terlihat di tengah dukungan negara aliansi NATO terhadap Ukraina, pasca negara Amerika Serikat, negara Inggris, dan Prancis mengizinkan Ukraina menggunakan rudal balistik jarak jauh mereka. Kini jumlah dukungan tersebut bertambah menjadi 6 negara Eropa anggota NATO telah menaikkan dokumen tentang dukungan terhadap rencana Ukraina untuk bergabung dengan aliansi yang dipimpin Amerika Serikat tersebut. Dalam dokumen tersebut, mereka berjanji untuk mendukung persyaratan perdamaian dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang ditawarkan kepada Rusia. Namun walaupun demikian, sebelumnya Moskow telah menolak desakan Zelensky untuk memulihkan perbatasan Ukraina tahun 1991 sebagai syarat perdamaian dan menyebutnya sebagai hal yang sama sekali tidak dapat diterima.